Oke. Oke, muncul juga ya. Iya. Nah, jadi kita bisa lihat ini distribusi dari ini hasil survei. Ini hasil survei dari BOS. Jadi Baryon Oscillation Spectroscopic Survey. Redshift-nya sampai dengan 0,7. Sampai dengan 0,7. Jadi data distribusi ini berarti menunjukkan sebenarnya ini potongan dua dimensi ya, harusnya 3 dimensi kan. Jadi kalau kamu lihat di langit itu kan 3 dimensi kan. Ini potongan penampakan 2 dimensinya. Jadi ini distribusi dari galaksi di alam semesta kita. Ini berdasarkan data real, tapi bukan ditangkap langsung ya, bukan langsung digambar gitu, enggak. Seperti kamu gambar galaksi gitu, kamu gambar gitu, terus kamu dapatkan hasilnya gitu, enggak. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Panjang gelombang. Ya, jadi kalau di spektroskopi survei, jadi ada kita misalnya lihat objek di sini, berarti kita bisa pakai 2 kan, pakai spektrogram sama fotometri kan. Iya. Spektrogram berarti kita lihat Ini spektrum panjang gelombangnya kan, berapa kan. Nanti berarti kita tahu lokasinya di sini. Kalau panjang gelombang di sini berarti nanti berkaitan dengan redshift. Iya. Ya. Berarti di lokasi segini jaraknya, itu dia kita tahu di redshift segini, di lokasi segini, partikelnya di sini. Berarti kita kayak bikin peta kan. Kemudian ada yang lebih dekat di sini kan, misalnya. Berarti resikonya lebih tinggi, lebih rendah. Lebih rendah. Ada yang di sini dekat-dekat kita kan, banyak kan, banyak. Kan redshift itu dia ini ya, bisa kita tahu kalau kita punya panjang gelombang yang acuannya. Iya. Berarti itu objeknya sama sebetulnya. Memang, berapa? Kan kita tahu dia redshift-nya itu bergeser. Dia tahu dia punya redshift-nya bergeser. Iya. Itu karena dia panjang gelombang seharusnya segini, tapi yang diamati lebih panjang gitu kan. Iya. Berarti itu sebenarnya objek yang sama. Yang mana? Yang ini? Ya, semua objeknya sama karena panjang gelombang acuannya sama gitu. Bagaimana? Enggak, maksudnya gini, ada kan yang istilahnya standar candle ya. Jadi kan kita bisa lihat acuannya di sekitarnya kan. Jadi kita dapat lokasinya di mana. Ini maksudnya ini secara apa? Untuk melihat aja. Redshift itu kan kita bandingkan dengan spektrum yang di sana sama yang di bumi kan. Iya. Kita lihat pergeserannya berapa, jadi kita tahu lokasinya berapa di mana. Nah, berarti kita harus tahu redshift benda itu saat dekat gitu kan? Iya, harus tahu. Yang kita tangkap. Jadi makanya gini nanti. Jadi kan seperti ini yang terjadi yang di SDSS misalnya. Ada piringan kan? Oke, ada piringan ini. Kemudian saya tangkap nih gambar, gitu kan? Saya tangkap gambar ini. Keluar pasti. Iya Pak, ya, tinggal kameranya. Ini maksudnya screen yang keluar kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ini saya tangkap ya, jadi berarti kan saya tangkap fotonya, fotometri kan, pertama, tangkap. Berarti kan saya dapat, berarti foto ini saya tangkap, kemudian nanti saya tempelkan di piringan ini, sehingga nanti kan saya bisa lubang-lubangnya kan di sini, sesuai dengan lokasi galaksi yang ditarget. Oke? Bolongin. Kalau sekarang udah pakai robotik, dulu nggak, dikirim dari New Mexico ke Arizona, terus dibolongin di situ, baru dikirim lagi. Nah, kalau sekarang udah langsung dia bisa langsung pakai robot. Nah, sekarang saya pakai spektrograf, ukur di sini, ukur di sini, ukur di sini, ukur di sini. Jadi kabelnya banyak.
Nah, ini yang saya analisis panjang gelombang Hmm. dari masing-masing titik itu. Karena kan titiknya berbeda-beda tuh lokasi, nggak sama. Lihat dari spektrumnya kan, kita bisa ukur. Nah, dan nanti kita bisikan peta. Dari sini petanya di mana, baru kita petakan. Oh, ini lokasinya di sini misalnya. Oh, lokasi yang di sini misalnya di sini. Gimana kira-kira? Berbayang ya kira-kira? Jadi distribusi ini berdasarkan resifnya. Resifnya. Lokasinya. Distribusi. Tapi distribusinya tidak random kan? Ini kan ada filamen ya kan? Kalau kita lihat yang di sebelumnya, nah ini, kalau ini data dari perbandingan hasil beberapa hasil ya. Ikan seperti halnya misalnya ini ada SDSS yang di ini yang CFA grid wall yang waktu dulu masih yang kecil. Ini Sloan grid wall. Ini 2D FGRS pengamatannya. Kemudian yang bagian ini simulasi yang ini. Yang ini. Yang dua ini adalah simulasi. Kan nggak ada terlalu beda kan? Dengan ini kan. Ini data pengamatan. Nah, datanya itu ya mirip seperti yang tadi. Kalau ini kalau yang datanya yang baru. Ada sekarang lebih baru lagi data DESI. Yang saya cek dia lebih banyak lagi data. Nah, ini yang diukur. Ini yang diukur secara observasi. Nah, gimana kita tahu ini bentuk ini? Ada fisikanya nggak di sini? Strukturnya kan? Strukturnya. Berarti kita harus tahu dari masing-masing resif itu bentuknya seperti ini kan? Kan kayak kita masing resif ini tangkap kan? Masing resif tangkap, masing resif tangkap. Jadi kita tahu historinya kan? Untuk objek yang sama, misalnya ya. Untuk objek yang sama dia di resif sekian dapat, resif sekian dapat, resif sekian dapat. Kita dapat untuk gambar-gambarnya. Sehingga Pak, kita tahu histori pemetaan distribusinya. Evolusinya sehingga kalau kita tahu evolusinya, berarti kita tahu komponen apa yang mempengaruhi bentuknya seperti itu. Nah, kita kan datanya terbatas kan. Sebelum ada pengamatan, bisa nggak kita hitung secara analitik atau simulasi modelnya? Untuk membuat contoh yang mirip dengan ini, secara analitik atau simulasi. Kira-kira bisa, tapi ketelitiannya sampai mana? Jadi ada keterbatasan. Simulasi bisa kan? Seperti yang tadi yang saya tunjukkan sebelumnya. Simulasi kan mirip dengan ini. Berarti apa? Kalau kita tahu simulasinya, berarti kita bisa mengetahui fisika seperti apa yang kita gunakan supaya dibentuknya seperti ini kan? Berarti statistik yang ini harus sama dengan ini, bukan seperti gambarnya harus sama dengan ini, enggak. Statistikanya. Secara ini ya fisiknya. Ya, secara statistiknya mau bentuk ini sama seperti ini. Maka kita harus tahu fisikanya. Nah, itu gunanya kita belajar di perturbasi kosmologi. Itu kita tahu bentuknya seperti ini dari fisika seperti apa. Nah, kemudian numerik itu kan memiliki keterbatasan dalam hal apa? Ini yang jumlah data apa sih kayak pengulangannya? Biaya. Iya, sebenarnya kalau spesifikasi terbatas kan dia nggak bisa model-model banyak. Biayanya mahal sekali. Tapi mahalan simulasi apa? Survei. Oh, mahal survei. Maksudnya gini, sebelum supaya kita nggak salah pengamatan. Nggak salah sasaran pengamatan itu ya? Ya, kita harus memiliki dulu data kalibrasi ya. Data sekunder lah istilahnya. Yang kita dapat ada dua. Pertama, kita bisa konstruk dengan menggunakan simulasi. Tentunya biaya mahal. Sebelum ke sana, kita juga bisa modelkan secara analitik dengan perhitungan matematik. Bisa.
Jadi tiga hal ini saling melengkapi, observasi, kemudian simulasi dan teoretik. Tiga. Yang kita belajar di bagian bab ini adalah teoretik. Teoretik ini kemudian harus dikalibrasi dengan menggunakan simulasi. Simulasi melengkapi teoretik dan keduanya saling melengkapi. Kemudian hasil itu kita gunakan nanti untuk memprediksi nanti kira-kira pola distribusinya seperti apa. Dan fisikanya kita pahami dari simulasi dan teoretiknya. Karena kalau dari sini kan kita nggak tahu fisikanya seperti apa kan. Untuk membentuk struktur ini gimana caranya? Nggak tahu kan fisikanya kan? Nggak tahu. Jadi kita kayak merekonstruksi ulang historinya. Jadi kalau kita tahu histori rekonstruksi ulangnya, kita berarti tahu proses kejadiannya kan. Jadi kalau misalnya ada peristiwa yang terjadi, misalnya ada sesuatu hal di sini, ada banjir kan, misalnya yang terjadi kan. Berarti rekonstruksi ulangnya apa kejadian sebelumnya? Berarti kita bisa rekonstruksi kan dari pola kerusakan yang terjadi, penyebabnya apa kan? Berarti kalau misalnya kita mau orang fisika, berarti kita tahu fisika seperti apa kan? Berarti apa yang kita cari solusinya kan? Sehingga histori yang sekarang ketemu kan? Nah, kita tahu akar masalahnya. Gitu juga ini, kalau kita tahu bentuk pemetaannya sekarang seperti ini, maka apa? Kita bisa rekonstruksi fisika apa? Dan kita bisa rekonstruksi apa? Input-inputnya. Berapa jumlah dark matter-nya? Berapa jumlah dark energy-nya? Berapa jumlah barrier-nya? Non-relativistic matter atau yang dark matter tadi atau relativistic matter-nya berapa? Sehingga kita bisa rekonstruksi bentuknya. Itu yang sebenarnya yang dilakukan oleh orang teori. Pengamatannya itu ya yang sebagai acuan, bukan sebaliknya. Untuk memvalidasi teori, maka butuh pengamatan, bukan. Pengamatan itu nggak bisa diganggu gugat. Maksudnya dia udah fix lah, eksperimen kan. Eksperimen itu dia sudah standar. Yang salah ya teorinya. Jangan dibalik. Jadi kalau kamu punya beautiful equation, persamaan matematika yang bagus, kemudian nggak sesuai dengan eksperimen, yang salah bukan eksperimennya, tapi ya teori kita mungkin salah mendekati. Karena kan kalau dalam fisika, hampir semua fisika itu kan berdasarkan persamaan diferensial. Kan? Semua kan? Kalian belajar hukum Newton, persamaan diferensial. Apalagi? Maxwell, kuantum, persamaan diferensial. Statistik, ya diferensial kan? Apalagi yang nggak diferensial? Semua, hampir. Kecuali potensi Sumatera. Kalau yang di S2 ya. Nggak, tapi semua itu berdasarkan persamaan diferensial, kalau secara bahasanya. Sehingga apa? Persamaan diferensial itu yang kita bisa lihat pola perubahan satu hal dengan hal yang lain, perubahannya. Kemudian apa lagi yang paling penting juga di persamaan diferensial? Ya, model alam itu rata-rata persamaan diferensial. Kita bisa modelkan. Ya, misalkan model kamu belajar di cuaca kan? Nah, dinyatakan dalam persamaan diferensial kan? Iya, persamaan diferensialnya juga persamaan diferensial yang linear atau non linear. Cuaca. Bukan ordernya, linear atau non linear. Saya lupa sama cuaca. Non linear pasti. Kenapa? Kompleks sistem. Kalau linear kan mudah sekali kan? Kalau misalnya persamaan diferensial linear ya. Contohnya ya, dx, kalau misalnya terkait dengan turunan, dn dt sama dengan minus lambda. Ya, jadi perubahannya itu makin lama makin apa? N-nya makin lama makin berkurang. Nah, ini persamaan diferensial order 1 dan linear kan. Tapi kalau saya kuadratkan seperti ini, linear atau non linear?
linear. Iya. Ya. Agar bentuknya nanti ini kan jadi dn dt sama dengan apa? Minus lambda, ini akar kan? Iya. Per lambda ya. Nah ini kan? Jadi kan ini jadi pangkat kan? Iya. Suatu yang pangkat dia bukan persamaan linear lagi kan? Bentuknya bukan linear. Jadi persamaan linear maksudnya seperti ini kan? Perubahannya linear kalau ini ya. Jadi kan? dn dt minus lambda n. Ini kan perubahannya linear. Iya. Jadi kalau misalnya saya gambarkan dn per dt, berarti bentuknya menjadi seperti apa? Ya. Ketika dia n-nya sama dengan 0, ini kan terhadap n ya, 0 ya. Kemudian ketika n-nya sama dengan 1, negatif kan? Jadi lama-kelamaan dia ini adalah minus lambda dengan gradiennya adalah minus bagi saya. Dengan gradiennya adalah apa? Minus lambda. Nah itu, jadi tapi kalau bentuknya kalau di persamaannya cuaca iklim, misalnya kamu apa yang kamu di cuaca, kamu belajar apa yang kamu cari modelnya? Ini Kecepatan angin apa? iya, pada kecepatan dulu nyebutnya paket udara. Udara. Itu kan ada dua kerangka, jadi kerangka Eulerian sama kerangka Lagrangian. Itu kalau nggak salah kayak gini Pak. Kalau Euler itu iya, itu kita jadiin si satu partikel itu kita ikutin. Kalau Lagrangian itu kita tempatnya tiap partikel yang masuk yang keluar kita hitungin gitu. Ya. Itu yang kita pelajari kemarin Lagrangian Eulerian perturbation theory kan. Ya. Nah, bentuknya misalnya kalau dia persamaan kuadrat, persamaan linear berarti misalnya ini ya dn dt sama dengan minus lambda misalnya n kuadrat ya misalnya. Berarti jadi dia tidak linear, jadi tidak bisa dipecahkan apa? Ya dong linear. Nah, mayoritas di alam kita modelkan dengan persamaan diferensial. Dan bagian dari banding sini juga kan masuk dalam persamaan. Tergantung model yang kita buat ya. Contoh misalkan dalam biologi model mangsa dan pemangsa kan. Kita belajar Volterra di kalau misalnya kita misalkan mangsa dx, misalnya ini adalah yang di mangsa dt, itu berarti dia dipengaruhi oleh interaksinya, dipengaruhi pertumbuhan, misalnya pertumbuhannya kijang misalnya di alam liar misalnya. Apa biasa yang sering orang buru di dongeng yang kancil ya. Pertumbuhannya ya tergantung kalau misalnya dia tidak mengalami interaksi, maka dia pertumbuhannya adalah eksponensial kan, atau linear lah misalnya. Nanti saya misalkan aja ini alpha kan, x kan.
Karena ini nggak ada gangguan, nggak ada gangguan dari luar. Dia anggap aja dia ya sebanding dengan X-nya. Semakin banyak X-nya, makin banyak kan? Dia kan asumsinya harus adalah jantan betina kan? Jantan aja nggak ada, habis lama-lama dia mati. Jadi maksudnya diasumsikan dia ada jantan betina, kamu punya peternakan, maka dia akan cenderung naik kan? Dengan asumsi apa? Tidak ada intervensi lingkungan ya, ideal. Nggak diburu, nggak ada penyakit. Pokoknya idealnya itu adalah naik. Kemudian kalau ada yang memangsa, baik dari manusia, dari apapun, interaksi, dia dua aja interaksi dengan predator, maka mengurang kan? Dalam fisika kalau terjadi interaksi kita bisa simpulkan dengan apa? Kita nyatakan dalam pertambahan apa penjumlahan atau perkalian interaction. Dari fisika. Kalau interaksi jumlah. Perkalian. Interaction, perkalian. Dengan Y ini adalah predator. Jadi kita simbolkan dengan seperti itu. Kalau misalnya saya lupa ininya. Nah, kalau ininya apa namanya? Pertumbuhan mangsanya berarti pertumbuhan mangsanya pertumbuhan mangsanya kira-kira. Berarti Y misalnya kita misalkan ya, yang Y berarti interaksinya oke, berarti interaksinya apa? Berarti DY DT kan? Berarti pertumbuhan dari predator itu tumbuh kalau ada makanan. Iya, kalau ada dia, ya asumsinya kan dia nggak banyak ya. Dia lebih sedikit nih pasti. Kalau dia lebih banyak ya bisa jadi sih, tapi maksudnya asumsinya. Jadi biasanya kan di alamnya kan yang sedikit itu adalah predator kan. Predator. Ya. Di puncak rantai makanan kan. Ini di biologi ini. Berarti apa? Kalau seperti ini. Berarti dia bertumbuh kalau dia ada interaksi kan. Berarti apa? Misalkan gamma X Y. Naik dia. Kalau dia interaksi, kalau dia ada punya makanan kan. Berarti interaksinya itu dinyatakan dengan dia XY itu. Bukan dia tumbuh sendiri, bisa juga kan tumbuh sendiri, tapi dia harus ada sumber makanannya kan, dia mau tumbuh kan. Kalau nggak ada sumber, kalau yang tadi kan asumsinya ada sumber makanan juga kan, tadi kan dari rumput kan. Iya, tapi kan rumput cenderung ada terus gitu. Ya. Kemudian dia berkurang kalau misalnya apa? Diburu, ya misalnya asumsinya pemburuan. Enggak, asumsi dengan dia sendiri tanpa ada pemburu, beda lagi nanti itu interaksi lagi nanti. Beda lagi. Asumsinya apa dia? Dia akan berkurang. Asumsinya? Tanpa interaksi.
Jadi cenderung berkurang kalau dia jumlahnya makin banyak. Oh, berbentuk saingan. Ya. Berarti sama diri. Makanya negatif. Ya, sama diri sendiri tapi ya. Bukan faktor luar. Dia akan menurun. X di sini kan si rusanya kan? Ya, ini adalah B, kemudian predator. Nah, ini model yang sederhana ya, model sederhana. Tapi di fisika kita bisa modelkan banyak hal. Ini persamaan linear non linear? Non linear. Karena udah ada dua ini. Ini persamaan non linear. Berarti udah ada ada interaksi ya, jadi udah nggak linear. Iya. Kan ada X, Y, ada Y di sini gimana? Kan ada gamma, delta. Ya, bisa dipecahkan secara langsung. Nah, solusinya adalah solusi non. Ini salah satu contohnya ya. Kan banyak tuh solusi persamaan. Nah, termasuk yang kita belajar ini kan, kita berkaitan dengan kita modelkan alam semesta ini sebagai fluida. Kita tahu kecepatannya, kemudian kita tahu densitasnya. Kecepatan sama densitas itu kayak massa jenis. Kalau kita bicara fluida kan kita tidak bicara individu. Yang kita bicara adalah bulk-nya kan, kumpulan kan. Berarti kita bicara densitas kan. Kita nggak bicara individu. Kita bicara individu sekumpulan. Sehingga kita menggunakan fluida. Model fluida ini interaksi yang dominan adalah gravitasi. Sebenarnya ada interaksi yang lain kan, elektromagnetik kan. Asumsinya ada juga kan partikel yang bukan netral di alam, tapi kan kecil. Nah, untuk model sederhana kita asumsikan itu dia netral, tidak ada interaksi elektromagnetik. Ini satu bentuk yang sederhana. Jadi kalian bisa modelkan apapun dengan menggunakan persamaan diferensial. Nah, gunanya apa kalau kita ada persamaan diferensial? Non linear ya. Alam cenderung persamaannya non linear. Gunanya apa? Kalau kita ada kerjaan. Kalau nggak saya nggak ada kerjaan lagi. Selesai. Ini kemarin ya kita yang orde ketiga, yang ini belum ya. Nah sekarang kita masuk ke model kosmologi yang kalau tadi yang kemarin itu dia model kosmologi Einstein de Sitter. Sekarang kita masuk ke model kosmologi yang umum, general kosmologi, FLRW kosmologis namanya, Friedman Lemaitre Robertson Walker kosmologi atau general kosmologi. Jadi kita di sini tidak mengasumsikan nilai apa materi jadi 100% omega m. Kalau sebelumnya kan kita asumsikan Einstein de Sitter, berarti apa? Omega m-nya sama dengan 1. Jadi yang kita sebelumnya kita asumsikan kuadrat sama dengan apa? 8 IG rho 3 rho dominasi materi kan? Kalau misalnya kita bagi ini kan, saya bagi ini dengan omega m itu adalah sama dengan apa? Rho m per rho c kan? Ya kan? Berarti rho c di sini apa? Berarti rho m dibagi dengan rho c-nya adalah ini kan? Ya sama aja sebenarnya.
ya RM juga. Jadi ini kalau kita bagi rho C-nya ini adalah 3H kuadrat, kan? 3H kuadrat per 8 Ig kan? Iya kan? Rho C-nya. Dan rho C-nya sendiri itu adalah rho M juga kan? 3H kuadrat per 8 Ig itu apa? Di kasus itu. Rho M kan? Sehingga nilainya adalah kemudian satu. Kalau dia W FLR with cosmology, jadi apa? Omega M-nya bergantung terhadap waktu. Bergantung deh terhadap waktu. Sehingga kalau dia bergantung terhadap waktu, persamaannya akan lebih rumit lagi. Yang ini. Jadi persamaan ini kan kalau yang kemarin itu tinggal kita ganti omega M-nya ini adalah sama dengan 1. Ya kan? Kita bisa pecahkan. Kalau omega M-nya tidak sama dengan 1, berarti bergantung A kan? Nah, sulit dipecahkan. Jadi sulit lagi maksudnya. Yang satu aja udah sulit kan? Yang omega M-nya 1 udah sulit. Tapi kalau omega M-nya dia bergantung sama waktu, jadi sulit lagi. Makanya ada triknya. Ini trik aja, trik persamaan. Nah, dapatkan ini persamaannya. Kurang jelas ya. Nah, ini persamaan yang kemarin saya tulis ulang. Nah, kalau ini saya ganti. Kalau ini bentuknya kalau saya turunkan terhadap A, bentuknya ini. Berarti apa di sini? Kalau saya ganti terhadap A, berarti apa? Saya ganti. Kan hubungannya apa? BT sama dengan A. Tahu kan? Berarti nanti yang ini terhadap A. Terhadap A. Bukan terhadap C. Ya, kalau DDT saya ubah menjadi A, berarti apa? Nanti bentuknya. Berarti saya harus ubah menjadi D per DA. Oh, ini nanti turunan. Berarti apa? D ini kan DA. Dia tahu kan? Ya kan? Bentuknya seperti itu kan? Maksudnya persamaan ini yang 241 ini saya ganti menjadi terhadap faktor skala. Ini. Berarti apa? Bentuknya seperti ini kan? Jadi kalau misalnya ada rho di B tau itu menjadi DA B tau, kemudian DA kan delta. Nah, kemudian DAD tahu itu apa? Kita kan sudah usahakan kemarin kan, ada H yang seperti ini adalah A dot per A kan. Kemudian ada H yang seperti ini, itu adalah H apa namanya itu? Kalau di latex itu tapi istilahnya itu simbol. Ada H-nya tulisan inilah, tulisan apa istilahnya? Kadang-kadang dia kalau tulisan Latinnya kan seperti ini kan, L. Ada yang L apa? Ada L-nya kan kayak gini, Lagrangian kan? Apa istilahnya itu? Tulisan sambung ya, sambung. Latin H. Enggak, ini kan Latin sama Latin. Iya sih. Apa ya? Kalau nggak salah Ada kan? Saya lupa juga itu. Tulisan
sambung ya. Sambung. Kalau di matrix itu tinggal tulis mat. Apa gitu coba. Mati internetnya. Kali pria lupa saya namanya. Ya, nggak terlalu urgent. Pokoknya itulah H. Yang lain. Untuk membedakan aja. H ini adalah apa? Berarti kalau di sini DA, D tau. Oh, style. Apa? Kalau di latex dia style gaya. Jadi H yang bergaya. Oh, agak ya. Kalau di Indonesia kan aja lah tulisan sambung yang H ya. Jadi kalau H yang ini, kapital ini sama yang sambung. Oh iya, betul. Ada A, ini kan? H ini adalah apa? Doa, ditau, per A. Kalau ini per cosmic time, kalau ini per tahu itu apa itu? Per time. Sehingga bentuk ini menjadi A, doa, nah itu semuanya. Jadi yang saya tulis ini saya ganti jadi yang ini, kemudian yang do tahu kuadrat berarti turunkan 2 kali, berarti ini saya turunkan. Yang ini berarti ini saya turunkan. Kan tadi kan udah tahu, berarti apa? Ini yang satu lagi berarti doa, do tahu, do kuadrat, do tahu kuadrat delta itu kan sama dengan do tahu, do delta, do tahu kan? Ya kan? Sementara ini tadi adalah H, doa, kemudian ini adalah A, do delta. Ini lebih panjang lagi. Jadi udah dapat ini turunkan. Matematik biasa aja. Mereka nanti dapatkan bentuk seperti ini. Yang di 24 sama 2. Mengisolasi terhadap A. Sehingga di sini kita bisa dapat, sampai di sini ada yang mau tanyakan nggak? Cara transformasi dari 24.1 ke 242. Cara transformasi. Berarti ini yang tadi, yang do tahu ini saya ganti dengan itu. Yang kuadratnya, kalau yang turunan pertama dengan ini, masukkan di sini, masukkan di sini, masukkan yang di sini juga. Oh ya. Dan susun ulang begini. Salah. Kalau kamu pakai Wolfram itu bisa cepat. Ya maksudnya kan kamu udah tahu turunannya, maksudnya kan Wolfram ya kan. Kalau di Python bisa kayak. Tapi kalau dulu saya manual sih saya kerja. Saya nggak terlalu percaya juga. Setelah ya. Tapi bisa untuk kalau ini kan udah tahu jawabannya seperti ini kan tinggal reka ulangnya kan dengan seperti itu. Karena ini udah standar ini, persamaan udah standar. Jadi itu kalau di fisika itu harus rigor istilahnya maksudnya. Spesifik dan step saja. Kalau kamu punya paper itu, kamu harus tahu. Yang tapi paper yang kamu ajarikan acuan standar, yang paling, karena kamu kan menuliskan referensi di tesis kan, tapi kan tidak semuanya benar-benar kamu implementasikan di itu kan. Kadang hanya sebagian teks kata-katanya yang kamu ambil, kadang hanya
sebagian parameter yang kamu ambil. Tapi kan ada main equation namanya kan, persamaan utama. Jadi persamaan utamanya itu sebisa mungkin, berarti kan ada paper utamanya kan yang kamu citasi kan, mungkin ada sekitar 3 atau 4 paper. Nah itu nanti kamu harus bisa menurunkan bait demi bait apa saja. Paragraf apa? Kalimat per kalimat dari persamaan itu namanya fundamentalis. Ya itu harus ditanya semua. Jadi nanti juga kalau misalnya Calvin atau misalnya Vera, nah itu harus maksudnya biar ada minimal sekali hidup lah untuk menurunkan. Saya juga nggak pernah menurunkan lagi sih yang misalnya GR gitu kan harus diturunkan juga semua itu kan sebenarnya. Kayak misalkan kamu pakai persamaan medan Einstein, sebisa mungkin kamu harus tahu cara menurunkan persamaan medan Einstein dari metriknya kan. Solusinya solusinya itu kamu harus dapatkan ya. Solusi metriknya kan itu dari persamaan medan Einstein atau persamaan Friedman kan, persamaan Friedman ya dari persamaan medan Einstein. Atau misalnya persamaan kontinuitas misalnya. Nah, sekarang kita bisa lihat nih di 242 bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk yang densitas. Jadi fluktuasi densitasnya dinyatakan dengan persamaan ini. Persamaan ini highly nonlinear ya. Maksudnya highly nonlinear itu triknya itu kalau misalnya kalian belajar persamaan diferensial biasa, itu beberapa hal kita bisa menggunakan trik. Contohnya apa? Kalian belajar persamaan Bernoulli. Ya kan? Ingat nggak ini? Persamaan Bernoulli di persamaan diferensial. Itu kita bisa gunakan trik matematik. Karena membuat persamaan diferensial itu namanya persamaan Bernoulli. Kita kan bisa gunakan trik matematik. Ini persamaan nonlinear, tapi kita bisa gunakan trik matematik sehingga kita dapatkan solusinya. Tapi kalau ini enggak, saya udah coba nggak bisa. Kita menggunakan trik matematik. Makanya modelnya ini untuk mencari persamaan ini kita menggunakan metode perturbasi. Solusi analitik kan? Kalau solusi numerik kan bisa. Numerik kan tinggal masukkan kan, kamu tahu kan cara mencari solusi numerik kan? Iya. Kita bisa pakai Euler atau Coulter atau apa, itu kan beberapa metode-metode untuk memecahkan persamaan diferensial kan? Iya. Kita tahu initial condition, nanti kan kita iteratif kita bisa dapatkan solusinya kan? Solusi untuk pendekatan ya. Nah, dengan cara analitik kita bisa menggunakan perturbasi. Ini solusi analitiknya. Meskipun pada terakhirnya pas saya hitung juga nanti kalau sudah dapat solusi akhirnya itu harus dihitung secara ya bisa analitik, ada pendekatan analitiknya, tapi numeriknya yang lebih banyak. Nah sekarang yang bagian kiri saya nyatakan, yang di bagian ada tetanya saya nyatakan sebagai teta besar. Yang bagian kiri ini kan banyak nih. Sorry. Oh ini, yang inilah yang bagian ini. Yang ini kan teta, kemudian yang teta elas 2 itu adalah yang di sini dan seterusnya ya. Kemudian teta RHS itu adalah. Nah sekarang saya ubah ke bentuk seperti tadi, mirip seperti ini, yang ini. Nanti saya ubah ke bentuk turunan terhadap A atau skala. Nah nanti bentuknya adalah seperti ini. Bentuk yang ini kan agak rumit nih kan, bentuk yang ini, maka bentuknya itu adalah setelah saya susun itu bentuknya adalah seperti ini. Ini delta, ini ini tetanya seperti ini, susun ulang.
Kalau kamu tertarik nggak apa-apa, nanti lihat aja. Hah? Ya. Akhirnya kan dapatkan seperti ini kan, terhadap A. Nah, kalau dia linear, berarti apa? Source term-nya itu kita hilangkan. Source term-nya. Jadi at linear order, you can neglect expressly the term on the right side of ini. Yang X itu ya, Pak? Ya. S ini sama S ini. Seperti hanya source, kalau misalnya kalian belajar persamaan Poisson, kan? Kalau misalnya, ini menjadi berarti apa? Ya, minus rho ya, minus rho. Ini kan persamaan Poisson kan? Laplace kan? Jadi kan ini source kan? Ya kan sebenarnya dari persamaan ini. Iya. Dan E ini adalah minus ini kan? Dan listrik itu adalah minus gradien dari potensial. Karena potensial vektor ini potensial skalar kan? Nah itu dimasukkan ke situ kan, dapatkan ini kan? 16. Ini adalah persamaan diferensial kan? Objek berapa nih? Berapa dimensi? Nah, kita bisa lihat ini persamaannya itu kan? Yang itu kita dapatkan ini. Nah, ini adalah source. Source-nya ini adalah muatan. Muatannya. Gantung densitas ya kan? Muatan. Nah, ini juga sama, di persamaan 24 11. Itu kan ini sebagai source ya. Itu asumsi karena ini sebenarnya persamaan diferensial aja kan. Order 2 kan? Ini adalah source. Nah, source saya hilangkan untuk penyederhanaan. Itu berpikir reduksionis di fisika. Fisika itu reduksionis. So, kalau istilah orang fisika itu adalah model spherical curve. Sapi itu bentuknya bulat, bola kan? Sapi. Enggak kan? Istilah spherical curve itu diambil karena itu sebenarnya lelucon aja. Jadi kalau di fisika itu, misalnya ada peternak, diminta orang fisika untuk memecahkan problem produksi dairy milk sehari-hari. Dia nanya orang fisika, gimana orang fisika? Jawabnya, ya asumsikan aja sapinya itu berbentuk bola, sehingga kan mudah kan untuk menghitung berapa produksinya kan. Untuk meningkatkan produksinya berarti bisa dimudahkan dengan menggunakan bola kan, karena kan geometrinya sapi kan tidak bagus kan geometrinya kan, meskipun sebenarnya tidak ada memberikan solusi kan itu. Iya, maksudnya emang ada kaitan geometri sapi sama produksi tadi? Ya itu cuma lelucon aja, maksudnya orang fisika itu menyederhanakan problem yang rumit-rumit, memberikan asumsi reduksionis, direduksi, jadi di squeeze gitu kan. Seperti halnya model bumi. Iya. Bumi diasumsikan apa? Sama bulan. Emang bulan, kalau kamu kan orang SAP, emang bulan sama bumi spherical perfect? Enggak, geoid. Hah? Geoid. Ya. Enggak kan? Enggak persis kan? Bahkan geometrinya itu di kita itu karena udah digundulin, bentuknya bentuk lebih nggak bulat lagi. Iya. Ya. Dia orang ada apa segala macam. Bahkan bentuknya itu tidak bulat sempurna atau tidak bola kan? Itu sebenarnya model penyederhanaan aja. Nah, itu kan? Iya. Bentuknya aslinya seperti itu. Kayak yang sana sini. Iya. Atau bulan, memang dia perfect. Bulat, kan? Itu hanya penyederhanaan aja untuk bentuk. Dan pendekatannya memang bagus kan? Dengan model bulat itu kita bisa dapatkan hasil yang bagus.
Nah, itu maksudnya tadi. Makanya ini asumsinya kita hapus itu adalah reductionist. Di fisika itu jadi jangan membuat sesuatu yang simple jadi rumit kalau di fisika, tapi yang rumit jadi simple. Seperti halnya persamaan GR, solusi yang paling sederhana yang ditemukan oleh Schwarzschild ya, bahasa Jerman kan. Dia kan menemukan solusi persamaan Schwarzschild itu di waktu Perang Dunia Pertama, di time dari Kent. Dia tulis surat ke Einstein dalam perang. Maksudnya dia masuk di camp militer kan, dia kalau di zaman perang kan tokoh-tokoh fisika itu banyak diperbantukan di militer. Nah, dia menemukan persamaannya itu juga kan solusi yang disederhanakan. Kan persamaan medan Einstein kan highly nonlinear kan, tapi memiliki solusi juga analitik kan. Makanya ada black hole kan, black hole solution gitu kan. Ada lagi solusi neutron, star. Nah, jadi kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial beberapa kalau kita tahu boundary dan trik-triknya. Nah, sekarang kita masuk ke yang ini. Sekarang kita sudah pecahkan persamaannya. Asumsikan dia 0, sehingga persamaan ini balik lagi ke apa? Mirip seperti Einstein de Sitter. Untuk kasus apa? Untuk kasus nggak ada source. Suku yang bagian kanan ini hilang. Nah, jadi solusinya seperti pertamanya. Jadi solusi seperti pertamanya adalah delta 1, kemudian A itu sama dengan D1 A delta K. Nah, ini solusi orde 1 ini. Nah, kan bentuknya mirip seperti yang di Bandir. Ya, seperti di persamaan IDS. Jadi bentuknya R. Nah, sekarang kalau misalnya saya masukkan persamaan ini sebagai ansat ke persamaannya, sehingga saya dapatkan ke 2414, ini saya masukkan ke ansat 2414. Berarti 2414 itu untuk mencari theta kan? Sehingga tetanya saya dapatkan bentuknya, ini secara ini aja, tetanya. Jadi tetanya juga saya dapatkan theta 1 A sama dengan minus A kuadrat A kemudian D1 DA delta 1. Jadi ini kan bergantung terhadap yang saya anggap aja ini function apa? Ini function terhadap A. Sama kan bentuknya, maksudnya perkalian secara linear ini delta 1 linear terhadap ini growth faktornya kan. Kalau ini sama aja kan ini dengan ini function juga terhadap growth faktor. Jadi kalau dia solusinya linear berarti dia pertumbuhannya itu bertumbuh secara linear terhadap growth faktor pertumbuhan. Jadi ada faktor yang dengan assumption apa? Growth faktor ini bergantung terhadap apa? Kalau Bapak gravitasi. Jadi gravitasi kan yang membentuk pertumbuhannya kan?
Ini seperti benihnya ini. Jadi ini initial conditionnya. Seperti halnya kan kita tahu kan ada initial conditionnya apa? Fluktuasi deltanya itu sekitar apa? 10 pangkat minus berapa? 5 dari CMB. Jadi kalau dia homogen kan nggak bakal ada pertumbuhan kan? Homogen. Asumsi kan, kamu kan punya homogen, tahu kan homogen? Berarti sama di semua titik kan? Tidak ada perubahan. Berarti ada pertumbuhan nggak? Nggak ada yang menarik. Yeah. Maksudnya saling menghilangkan kan? Yeah. Jadi kan ada, kan interaksinya kan gravitasi kan? Jadi kan saya ke sana kan interaksi kan vektor kan? Saling menarik, saling menghilangkan kan? Yeah. Sehingga tidak ada terjadi pertumbuhan. Tapi kalau dia ada pertumbuhan, berarti ada yang saling menarik kan? Kan yang di kosmologi kemarin bersinggungan, berarti apa? Ada istilah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin kan di situ. Jadi maksudnya dia kalau misalnya ada fluktuasi di situ, berarti dia lama kelamaan dia akan mengumpulkan yang di sekitarnya kan, menarik kan, gravitasi. Kemudian yang lain yang fluktuasinya rendah, maka dia lama kelamaan dia akan apa? Makin jadi void kan. Void. Jadi kalau di structure formation di ini kan misalkan ada void kan di sini, bukan galaksi ya. Maksudnya elementary structure ya. Jadi kan ada void kan di sini kan. Ya. Ada void. Tahu gimana ya cara gambarnya void? Jadi seperti sinapsis ya. Karena ada sini. Jadi di sini ya di sekitar sini ada void. Kemudian di sini ada yang lebih masif kan, masif yang di titik-titik yang apa, gravitinya paling tinggi itu diasumsikan ada apa? Gravitasi maksudnya yang paling densitasnya paling tinggi, berarti diasumsikan ada black hole. Atau kita makanya di sini kan kita memodelkan sebagai dark matter kan. Dark matter di sini kita anggap sifatnya sama dengan apa? Materi kan, materi biasa kan, ordinary matter. Makanya kalau dalam kosmologi dicampur tuh dark matter yang apa? Yang ordinary sama ya dark yang kita belum tahu informasinya, keberadaannya secara langsung ya, tapi secara tidak langsung kita dapatkan kan, karena tidak langsung kita tahu, kita bisa hitung dari contohnya orbit galaksi kan, galaksi, kecepatan galaksi. Dia harusnya apa? Cenderung kalau misalnya galaksi dari pusat galaksi dia lama-kelamaan harus kalau dari galaksi nih dari pusat galaksinya, kan kamunya nih super galaksi atau super cluster atau galaksi. Objek-objek yang di luar apa senternya, menjauhi center, dia lama-kelamaan kecepatannya akan ya lama-kelamaan harusnya makin rendah kan. Seperti halnya kalau misalnya kita punya planet dan di dalam tata surya yang lebih dekat ke matahari, dia periodenya makin makin pendek ya. Itu mengindikasikan dia itu kecepatannya makin tinggi karena dia butuh waktu yang singkat untuk menyapu lintasan yang pendek ya. Sementara kalau dia semakin jauh, kan kalau ini kita lihat di orbit bumi kan tidak sepenuhnya dia berada di titik tengah dari peredaran orbitnya. Dia tidak persis kan? Ya, maksudnya di waktu-waktu di bulan apa yang paling dekat?
Paling dekat itu perihelion ya. Ini lebih dekat. Perihelion. Paling dekat di bulan-bulan apa? Itu yang paling panas tuh. Iya tuh. Maksudnya kayaknya kalau pengaruh perihelion sama Apelian nggak terlalu deh Pak. Nggak terlalu ya? Iya, yang ngaruh itu memang arahnya. Oh ya, sorry. Arah ini ya, penyinaran ya. Sorry. Iya, arahnya yang ngaruh. Iya. Maksud lebih ke ini ya Pak. Periode, sorry. Nah, Periode. Itu Bulan. Budi di perihelion bulan apa? Iya. Saya juga dulu lupa tuh bulan-bulannya. Januari. Januari. Di sekitar Januari lah pokoknya. Kalau Apelian di bulan Juli. Ya, berarti dia orde periodenya itu kan satu periodenya kan berarti butuh waktu 3,65 seperti. Jadi dia untuk apa istilahnya lintasan yang sama, berarti dia harusnya lebih cepat. Tapi kamu yang pernah pengamatan matahari? Pernah. Ya, berarti kamu bisa melihat perbedaannya, perbedaan dia di waktu-waktu tertentu, atau kamu punya misalnya pas kita di perihelion mataharinya lebih dekat gitu. Iya. Itu kelihatan kalau ini Pak, gerhana matahari. Kenapa bisa ada gerhana matahari sing sama gerhana matahari total? Itu hubungannya kan karena kita ada di perihelion atau di aphelion sama bulannya di perigee atau apogee. Oke. Tapi kalau matahari kayak kurang sih Pak, kurang kelihatan. Kalau bulan ada supermoon kan, supermoon tuh kalau bulan purnama di perigee. Oke. Ya, yang jelas kita bisa amati lah periodenya kan? Iya. Iya, periodenya. Jadi kan berarti Kepler kan lihat data-data itu kan, data-data itu kalau nggak salah dari data siapa ya? Copernicus pertama. Ya Copernicus kan masih bumi, masih. Iya. Enggak, Kopernikan prinsipal itu ya itu menganggap matahari sebagai pusat surya. Kalau yang sebelumnya kalau yang sebelumnya kan Ptolemaeus. Oh ya, Ptolemaeus yang menganggap bumi, meskipun itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Maksudnya nggak ada yang salah itu, karena kan itu kan relativistik aja kan, relatif aja kan. Jadi kalau misalnya kita anggap sebagai bumi sebagai pusat tata surya boleh juga, nggak ada masalah. Tapi memang garis orbitnya jadi aneh kan. Iya. Gerakan model geosentris yang ada itu benar, maksudnya ada yang planet lain bentuknya kayak gini gitu, benar gitu. Ya, jadi kan ada gerak mundur kan nanti, kelihatan mundur. Tapi karena memang real yang terjadi kita amati di bumi memang seperti itu kejadiannya. Itu sebenarnya nggak ada salah. Jadi nggak ada salah. Jadi kalau di pelajaran anak-anak itu bukan menyalahkan model geosentris, enggak. Tapi ada pendekatan lain menganggap matahari sebagai pusat. Yang salah kan bumi datar. Tahu ada nggak kalian di yang SHP yang meyakini bumi datar? Nggak ada ya. Ya sudah, tahu itu pahamnya gimana. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalau misalnya ini yang orde pertama, kalau misalnya orde kedua, sebenarnya mirip seperti yang kemarin. Ini saya tinggal buat-buat aja nih kan. Orde 2 berarti ini jadi delta 2 kan semua. Sebelah kiri. Di sebelah kanan itu menjadi bentuk ini kan. Delta 1 seperti yang kemarin. Tapi lebih rumit karena ada A-nya di omeganya. Lebih rumit. Nah, sehingga solusinya tidak seperti yang kemarin lagi. Kenapa? Kalau yang kemarin solusinya adalah delta 2 K dikali dengan A, kemudian apa? Delta 1 kuadrat, D1 kuadrat, kemudian dikali K yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan ini. Delta 2 itu berarti D1 kuadrat, kemudian dikali dengan delta 2, ini yang IDS. Jadi perkali apa? Ininya linear aja. Tapi kalau di sini enggak. Tapi kalau di sini bentuknya menjadi
solusinya ini adalah kombinasi dari delta 2 A, kita misalkan K A ditambah delta 2 B K A. Dan ini saya nyatakan ini sebagai fungsi dari A K ditambah ini, dan ini fungsi A ya, ini fungsi A. Nah ini persamaan jadinya. Kalau sebelumnya apa? Ini sama ini sama, ini sama ini sama. Berarti ini kalau ini sama ini sama berarti apa? Delta 2 A K kan? Dan AK ini kan? Itu adalah ini kan? AK sama D-nya kan sama kan? Sehingga ini adalah delta 2 ini kuadrat kan? Ini adalah delta, jadi ini adalah delta 1 kuadrat dikali delta K1. Itu jangan itu. Atau ini adalah 5/7 ya, A sama itunya sama baru kita bisa jumlahkan itu ya. Ini D, ini adalah D. Atau DA DB-nya sama sehingga ini jadi D2A kemudian A K terus D. Nah ini kalau dia Einstein Desiter D2A ini sama dengan ini sama, sehingga ini sendiri adalah delta 2. Tapi kalau ini enggak, ini masuk RW kosmologi secara umum bentuknya tidak. Jadi pertumbuhan faktor di sini itu dipengaruhi oleh yang lain juga. Kalau yang itu kan enggak. Jadi pertumbuhannya itu tidak dipengaruhi yang lain. Oke. Jika ada 2 misalnya. Jadi kan dia linear aja. Jadi faktor penunduannya hanya pengalih linear aja. Jadi modelnya sama aja kan, secara statistik sama kan. Padahal kan sebenarnya enggak kan. Sama kan secara statistik. Ya kan gini, pertumbuhan di yang sekarang misalnya 10. Pertumbuhan berikutnya pengalih aja. Misalnya faktor pengalihnya 2 berarti 20. Itu kan linear kan. Secara pada kenyataannya kan enggak linear kan. Persamaannya itu non linear kan. Ya kan? Itu hanya pendekatan linear. Itu bisa didekati pendekatan linear dari power spektrumnya. Kalau apa? Begini kan, di power spektrumnya. Kita bisa dekati linear kalau di power spektrum ini. Kita bisa dekati linear kalau ini kan saya dekatkan linear kan ini. Saya bisa dekati linear kalau ini kan dekatan linear kan, kalau ini enggak. Itu saya bisa dekati linear kalau dia K-nya kecil kan? Iya, kita harus sebagiannya. K-nya kecil berarti maksudnya apa? Berarti pada struktur skala besar. Karena ini kan dari Fourier kan, dari kanan ke kiri itu berarti dia panjangnya makin besar. Karena kan nilai K itu adalah, kalau kalian belajar K, bilangin dulu mah 2 pi per lambda kan? Berarti ini lambdanya makin besar kan di sini. Berarti ini struktur skala besar atau 2 pi per L. K itu adalah 2 pi per L. Di sebelah dari kanan ke kiri makin kecil. Makin besar. Karena kan K-nya kecil kan? Sehingga apa? Kita bisa dekati untuk large scale structure dia itu linear pertumbuhan.
Tapi kalau pada apa small scale, short wave apa namanya, ya small scale ya, berarti pada struktur skala bukan yang skala besar, yang struktur yang skala rendah, small scale, skala kecil, alam semesta itu kan nggak bisa dikaitkan dengan linear kan, hanya linear kan. Nah, itu maksudnya. Ini cocok model ini kalau kita modelkan asumsinya adalah struktur skala besar, hampir homogen kan. Jadi secara statistik modelnya seperti ini untuk K yang kecil. Jadi dia kalau skala kecil dia pakai linear. Bukan, skala besar. Skala besar maksudnya pakai linear. Iya. Karena dia semakin homogen. Almost. Jadi kalau dia skalanya skala kecil kan, kamu lihat tuh pola-pola perubahan. Misalnya kan ada galaksi kan, highly nonlinear kan, deltanya besar sekali kan. Ini kan deltanya, asumsinya ini kan deltanya kecil kan. Kalau kamu udah pada struktur skala skala rendah, bukan struktur skala ya, maksudnya pada skala rendah, itu kan alam semesta dia highly nonlinear kan, ketemu matahari kan, besar sekali kan, perubahan densitasnya kan, maksudnya densitasnya besar kan. Tapi kalau kamu lihat dari atas, kan hampir homogen, sehingga fluktuasinya, ini kan delta kan maksudnya, fluktuasinya nggak basah kan. Tapi kalau kamu misalnya ketemu matahari, ketemu bumi, ketemu fluktuasi densitasnya kan besar kan. Tiba-tiba di sini ada, tiba-tiba ada void di situ, ruang kosong, tiba-tiba ada objek planet lain kan, dia nggak homogen kan. Maka matahari kita homogen nggak distribusi statistiknya? Enggak kan? Ada ini enggak. Sangat random. Nah, sehingga ini kita misalkan dari Fourier-nya adalah ini, solusinya A ini adalah A sendiri sama B ini adalah ini. Nah, itu yang densitas. Yang densitas. Nah, sekarang kita lihat orde ketiga. Jadi kan orde kedua ya. Nah, kemudian faktor, karena tadi kan delta 2Ka secara keseluruhan, tapi kalau ini yang terhadap apa namanya, faktor growth faktornya, faktor pertumbuhannya dinyatakan persamaannya solusinya ini, solusi persamaan ini. Ini harus dipecahkan secara numerik ya. Kalau ini persamaan ini secara numerik. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya dia orde ketiga. Orde ketiga mirip seperti yang tadi. Berarti source-nya di sini ada ya lebih banyak. Nah, sekarang kalau dia orde 3, berarti apa? Dia nanti dari persamaan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5, ada 6. Jadi nanti growth faktornya ada persamaannya 6. Berarti kalau yang tadi 1 kan, 1, kemudian sekarang, kemudian 2, kemudian 6. Ada 6 persamaan. Ini saya sampai orde 3 aja, karena cukup banyak orde 3 udah cukup. Ini kita lanjutkan orde 4, orde 5. Bisa. Kalau di dalam apa? Kalian masih ingat di dalam ekspansi Taylor, kita kan cukup 2 orde aja kan, sudah mewakili kan? Ya. Sudah mewakili. Contohnya misalnya kan sinus eksponensial x kan,
itu sama dengan apa? Eksponensial X itu ekspansi. Eksponensial X kalau kita ekspansi. Sebenarnya kita bisa turunkan, tapi ingat-ingat lagi. Kalau kita turunkan, kita kan fungsi ini kan kita ekspansi, nanti kan bentuknya harus bentuk fx misalnya. Sini ya, kelihatan. Fx-nya itu harus kita ekspansi, sehingga nanti bentuknya itu dalam bentuk power law kan, dari pangkat kan. Iya. Jadi kalau kita diekspansi, f berarti kan kita ekspansi kan, fx sama dengan apa? Fx apa? A0 kan, tambah A1x tambah A2x tambah A3x, ini kuadrat ya, ini angka 3 kan, ya, ekspansi. Berarti supaya dapat A0, apa yang saya lakukan? Supaya saya dapatkan A0-nya. Saya dapatkan A0. Berarti kan kan ekspansinya nanti kan di ini pangkatnya X, X kuadrat, X pangkat 3. Berarti yang saya harus cari koefisien-koefisien kan? Ya kan? Berarti apa? Saya masukkan aja fx0 kan? Kalau 0 kan? Berarti ini jadi A0. Selebihnya ini kan jadi 0 kan? Sehingga A0-nya adalah fx 0. Yang pertama. Yang kedua, kalau mau saya dapatkan A1-nya, berarti f aksen x sama dengan apa? Turunannya 0, A1 tambah 2 A2 x 3x kuadrat. Oke. Berarti saya masukkan f aksen x 0 kan? Supaya dapatkan A1 kan? Saya dapatkan akhirnya A1 kan? Berarti dari sini saya dapatkan A1 adalah f aksen x. Kemudian dengan cara yang sama dapat 3. Kalau A3 A2. A2 berarti A double aksen x 0 per 2 kan? Ya kan? Ya, per 2. Sehingga apa persamaannya menjadinya? Berarti persamaan ini menjadi apa? A0 tadi adalah f x0, kemudian ditambah apa? F aksen x0 kali x tambah f double aksen x0 per 2 kali x kuadrat dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga E pangkat X tadi jadi apa? 1 tambah X tambah jadi 2 suku aja ini sudah mewakili kan F pangkat X itu mendekati 1 plus X kalau X-nya kecil. Sehingga apa? Kalau yang delta yang saya maksud di sini, delta X atau delta K, itu kan berarti saya ekspansi delta 1 tambah delta 2 tambah delta
3, dan seterusnya kan. Berarti beberapa suku pertama itu sudah mewakili. Asumsinya kan makin lama makin kecil kan? Kalau namanya perturbasi kan? Ini kan juga sama kan? Jadi kan X-nya harus selama makin kecil kan? Makin kecil ya. Sehingga kalau kita terapkan seperti itu. Nah, power spektrumnya, terakhir ini power spektrumnya itu berarti delta 2 saya ambil. Nah, lebih rumit lah dibanding yang kemarin ya, pokoknya ya, lebih rumit. Delta 2, kemudian dapatkan ini 1/3 ini dapatkan dan seterusnya. Itu materinya. Saya tunjukkan di gambarnya aja mungkin. Dan sisi saya power spektrumnya saya tuliskan. Nah ini. Jadi model yang saya buat ini, yang ini ya, ada beberapa yang saya buktikan. Dia cocok ya dengan model eksternal. Ini nilainya kecil ya. Ini nilainya kecil. Jadi kalau misalnya ini nilai kecil. Tidak bisa. Saya bukan nggak jauh lah. Apa namanya? Ada yang lain lagi yang model yang saya tulis, saya bandingkan dengan ini selesai sekarang nih apa tulisan saya dengan kolega saya di Max Planck. Bentuknya itu sebenarnya ada yang terbaru, belum saya ini tampilkan di sini. Saya bandingkan model saya dengan datanya dia. Nah ini. Jadi model saya itu adalah yang warna yang ini. Model saya. Oke, yang saya itu garis putus-putus. Saya garis putus-putus. Dia modelnya itu adalah yang bukan garis putus-putus. Kalau saya garis putus-putus. Dash line. Dash line. Yang garis putus-putus ya. Kalau dia garis yang lurus. Nah ini yang ada problem tapi udah di solve ya. Ini model early dark energy ya. Tapi udah solve ini, udah dekat. Ini kan agak jauh nih kan. Udah dekat. Jadi dekat model saya itu dengan modelnya ini skalanya kecil sekali ya. Jadi sebenarnya hampir dekat sekali. Version level ketelitiannya dari model yang model yang saya buat ya. Sebenarnya ada data yang terbaru ini yang agak kurang bagus nih, tapi di data yang terbaru itu model saya cocok dengan simulasinya dia untuk K-nya kecil tentunya, untuk K kecil cocok dengan model yang jadi udah dikalibrasi ya, ada 2 untuk kalibrasi model saya ini ada 2. Pertama simulasi juga ada yang kita kembangkan sendiri di grup kita. Kemudian ini model yang dikembangkan di kolega saya yang dari Max Planck. Itu dibandingkan yang sebenarnya yang paling. Ini udah data terbaru yang saya sudah modelkan lebih bagus lagi. Sebandingan resip ya, ini berkaitan dengan resip. Oke, itu ya materinya.
Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Ini. Udah? Kenapa? Oh, ujian. Ujian. Kalau saya tutup dulu ya. Kita tutup.